Halo Joe, welcome back to Criminal Case. Nah, sebelum ke ceritanya gue mau ngucapin dulu ya, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menunaikan. Semangat buat kalian semua yang puasa ya. Semoga bisa bawa berkah juga ya buat kalian semua. Amin. Ya, hari ini gue bakal bahas kasus yang bakal bikin kalian pusing ya. Kalian bakal ngira kayak, wah ini dia pelakunya. Tapi nanti waktu buktinya dipatahin, nanti ya lu bakal mikir dua kali. Oke, ternyata ini bukan pelakunya. Pokoknya ruwet lah ya. Dan kasusnya ini terjadi di New Zealand. Bahkan sampai mecah belah warga New Zealand ini kasus sih. Jadi ada terbagi dua kubu gitu. Satu yang dukung kalau dia bersalah, satu yang dukung kalau dia nggak bersalah, terutama yang di internet. Ini nanti lu tonton aja sendiri seberapa ruwet ini kasus. Jadi singkatnya tuh ada satu keluarga yang ditemuin meninggal di satu rumah, tapi cuman ada satu orang doang yang hidup ya. Kelihatan simple ya kan, tapi ya nanti lu tonton aja sendiri sampai kelar. Penasaran gimana ceritanya, seruwet apa ini kasus? Makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke ceritanya. Jadi kasus kali ini tuh terjadi di kota Dunedin di New Zealand. Jadi di tanggal 20 Juni tahun 1994 sekitar jam 7.09 pagi, polisi di sana itu dapat telepon dari seorang laki-laki dan di telepon ini si laki-laki ini kayak panik gitu. Dia bilang kayak they're dead kayak mereka semua mati sambil kayak panik gitu. Terus sama operatornya ditanya kan, siapa yang mati, kayak nama lu siapa, lu tinggal di mana, segala macam, ditanya detailnya gitu. Ya udah tuh sambil panik dijawab ya kan. Terus pas udah dapat info lengkapnya sekitar jam 7.30 pagi, polisi akhirnya sampai ke alamat itu. Dan ya pas polisi masuk, bener aja di ruang tamu rumah itu tuh ditemuin seorang pria berusia 58 tahun bernama Robin Bain. Dia kepala keluarga di keluarga ini. Terus di sampingnya jasadnya Robin Bain itu tuh ada senjata jenis Winchester kaliber 22 itu kayak senapan laras panjang gitu ya, yang panjang banget lah pokoknya, biasa buat berburu. Lengkap, udah ada silencernya. Terus di ruang tamu juga itu komputernya tuh dalam keadaan nyala. Dan di dalam komputer itu tuh ada kayak tulisan gitu. Tulisannya, sorry you the only one who deserve to stay alive, yang artinya maaf, kamu satu-satunya yang pantas hidup. Ya udah dong, polisi nyusurin kamar-kamar lainnya, tempat-tempat lainnya, dan mulai tuh ditemuin satu persatu. Istrinya Robin yang bernama Margaret Bain berumur 50 tahun ditemuin meninggal juga. Kayaknya diambil nyawanya pas lagi tidur ya, karena ditemuinnya di atas tempat tidur. Terus anaknya Robin sama Margaret yang bernama Laniet Bain berusia 18 tahun juga ditemuin meninggal di atas kasurnya. Dan ya, anak-anaknya, kelima anaknya ditemuin meninggal di kamarnya masing-masing. Dan semuanya itu tidur ya meninggalnya karena ada bekas peluru di kepalanya. Tapi anaknya yang paling kecil bernama Stephen berumur 14 tahun itu tuh kayaknya sempat ngelawan gitu, karena ditemuin ada luka-luka gitulah. Nah, yang telepon tadi itu anak pertamanya bernama David Bain berumur 22 tahun. Ya, jadi semua mama papa sama adik-adiknya semuanya meninggal di rumah itu kecuali si David Bain ini, dan dia yang tadi lapor polisi. Nah, kalau dari crime scene-nya, dari rumah itu tuh terlihat kayak papanya si Robin itu tuh habis ngambil nyawa anak-anaknya, dia ngambil nyawanya sendiri ya di ruang tamu. Terus dia nulis di komputer kayak kamu satu-satunya yang layak hidup. Itu tuh maksudnya si David Bain itu, si anak pertamanya. Nah, tapi di sini polisi langsung curiga, Cok, karena luka tembaknya si Robin tuh ada di pelipis mata gitu ya, kayak ada di bagian sini. Dan senjata yang dipakai buat ngambil nyawanya sendiri itu senjatanya panjang banget, Cok. Jadi kayak susah gitu ya buat nembak dirinya sendiri karena saking panjangnya, nggak nyampe gitu. Jadi di sini polisi mulai curiga, ini kok aneh ngambil nyawa sendiri pakai senapan yang panjang banget gitu, gimana caranya? Jadi di sini asumsi pertama polisi, crime scene-nya itu dibuat sedemikian rupa, udah ditata seakan-akan Robin pelakunya. Dan polisi juga nemuin kejanggalan lainnya. Tapi ini gue ceritain dulu background keluarganya Bain ya, biar lu bisa relate. Ya, jadi keluarga Bain ini terdiri dari sepasang suami istri, Robin Bain sama Margaret Bain ya. Mereka nikah di tahun 1969. 3 tahun setelah mereka nikah di tanggal 27 Maret tahun 1972, mereka punya anak pertama ya, si David Bain tadi. Terus 2 tahun kemudian mereka pindah ke Papua Nugini, Cok, karena Robert dapat kerjaan
jadi kepala sekolah di Papua. Jadi lumayan lama tuh, sekitar 15 tahunan lah mereka tinggal di Papua ini. Sampai 3 anaknya yang lain ini juga lahirnya di Papua. Sorry, kayak tadi gue salah ngomong. Jadi adiknya David tuh berarti ada 3 ya, anggota keluarganya ada 6. Nah, ketiga adiknya itu lahirnya di Papua semua. Nah, awalnya di Papua keluarga mereka nih ya baik-baik aja, Cok. Kayak ya udah harmonis-harmonis aja gitu, nggak ada masalah, kayak normal-normal aja. Sampai akhirnya si Margaret, si istrinya Robin itu tuh mulai tertarik sama hal-hal mistis, Cok. Kayak spiritual gitu lah. Nah, di sini baru nih Robin itu nggak suka sama Margaret karena udah percaya begituan lah. Karena Robin ini orangnya agamawan banget, mulai itu bentrok ya kan. Terus si Robin ini juga sering banget ngomong ke Margaret kayak, lu ngapain sih belajar begitu-begituan gitu, lu percaya ya Tuhan segala macem. Tapi si Margaret itu ngebela dirinya sendiri. Dia bilang kalau ya gue belajar ilmu mistis ini buat ngelindungin keluarga gue dari setan gitu. Nah tapi ya udah, karena Robin ini kayak tipe yang nurut-nurut aja, jadi ya udahlah dia ngalah. Terus semakin lama si Margaret ini semakin parah, Cok, keadaannya, karena Margaret ini sering manggil suaminya sendiri si Robin jadi Bilil. Jadi dia sering dipanggil Bilil yang artinya itu setan kalau di Alkitab. Gue juga nggak tahu bener atau enggak, tapi ya intinya suaminya mulai dipanggil Bilil karena Margaret yakin kalau suaminya itu adalah reinkarnasi dari setan, Cok. Pokoknya udah makin lama makin parah lah si Margaret ini. Bahkan Margaret tuh punya satu buku diary gitu ya. Di salah satu halamannya Margaret tuh ada ngurutin anggota keluarganya dari yang paling kerasukan sampai paling dikit kerasukannya. Gue nggak tahu maksudnya apa paling banyak kerasukan. Dan selain itu si Margaret nih jadi jarang banget bersih-bersih rumah, Cok. Padahal Margaret nih nggak kerja gitu, dia ibu rumah tangga, tapi ya rumahnya berantakan banget. Dia nggak pernah bersihin rumah. Bahkan temennya Margaret atau Robin kalau mau datang ke rumah mereka tuh males, Cok, saking berantakannya, saking joroknya. Dan ya karena Robin ini bukan tipe bukan tipe yang tegas gitu ya, bukan tipe yang kayak lu kok nggak bersihin segala macem. Robin pasrah aja gitu, kayak ya udah aja, nggak di apa-apain si Margaret, nggak dibilangin atau nggak kayak disuruh ngobrol sama siapa gitu. Sampai akhirnya di tahun 1988, 15 tahun setelah mereka tinggal di Papua, akhirnya mereka balik lagi ke New Zealand. Nah waktu mereka balik ke New Zealand, anak-anak mereka udah mulai remaja ya kan. David udah umur 16 tahun, adiknya si Arwa umur 16 tahun, Laniet 12 tahun, dan Stephen 10 tahun, udah lumayan gede-gede lah. Nah karena mereka besar di Papua, jadi waktu pindah ke New Zealand harus kayak nyesuaiin diri lagi kan. Tapi untungnya nggak susah gitu buat mereka nyesuaiin diri. Malah yang susah adaptasi itu si Robin, Cok, si bapaknya. Robin ini mulai kesulitan gitu buat adaptasi di New Zealand. Waktu itu Robin tuh berumur 58 tahun ya. Udah gitu Robin juga kesusahan cari kerja di New Zealand. Sampai kayak beberapa bulan baru dapat tuh tawaran kerjaan jadi kepala sekolah lagi di sekolah yang sangat amat kecil. Gurunya tuh cuma 2, Cok. Jadi ya lu bisa bayangin seberapa kecil itu sekolahnya. Udah gitu lokasinya itu 50 km dari rumahnya si Robin, Cok. Jadi itu udah kayak keluar kota lah, dan dia bolak-balik setiap hari karena si Robin bingung ya kan, dia nggak ada pendapatan. Akhirnya udahlah diambil aja, yang penting bisa dapat duit, bisa makan ya kan. Dan si Margaret nggak berubah, Cok. Tetap dia nggak bersihin rumah, dia kayak di rumah nggak tahu ngapain, rumahnya berantakan banget. Bahkan ada satu waktu si Margaret nih ngatain si Robin setan gitu, kayak mungkin di rumah gitu kayak lu setan, sini gua usir dulu. Terus ya udah si Robin dipaksa duduk, dipaksa ya kayak pengusiran setan gitulah. Sini Robin udah mulai ngerasa kayak wah nih istri gue udah edan, Cok. Udah nggak bener nih. Sampai akhirnya Robin kepikiran. Jadi di Papua itu Margaret tuh punya temen deket gitu ya, dan temennya Margaret nih orangnya agamawan lah, spiritual. Ya udah tuh ditelepon temannya Margaret kayak ini istri gue begini, boleh nggak lu bantuin dia, gue terbangin dah lu dari Papua ke New Zealand. Mau dong temennya diterbangin beneran ke New Zealand. Sampai ke New Zealand ketemu Margaret, temennya juga kaget, Cok, ngelihat Margaret kok ini makin parah kelakuannya. Tapi ya udahlah, coba dibilang-bilangin, nggak mempan. Balik akhirnya temennya ke Papua. Dan lo tahu beberapa hari setelah temennya itu pulang, Robin diusir dari rumah, Cok. Robin disuruh jauh-jauh dari rumah itu karena Margaret percaya kalau Robin ini adalah setan gitu. Dia tuh reinkarnasi dari setan. Dan lu tahu yang kocaknya apa? Robin nurut, Cok. Padahal dia yang
cari duit, dia yang nafkain, dia yang beli makan segala macem tuh yang ngurusin dia ya. Tapi Robin nurut-nurut aja, akhirnya dia keluar dari rumah, dia tinggal di mobil, tidurnya di mobil kayak apa ya, mobil van gitu yang rada gede ya, diparkirin di belakang rumah. Udah dia tidur di situ. Kalau pagi baru masuk rumah, mandi, sarapan, berangkat kerja. Dan karena Robin ini tidurnya nggak di rumah, jadi hubungan dia sama anak-anaknya mulai renggang nih, khususnya sama si David. Jadi Robin sama David ini sering selek gitu lah ya. Nah, anaknya yang paling tua si David ini, dia tuh hobinya berburu, makanya dia punya senjata Winchester tadi. Itu tuh punyanya David yang sering dipakai buat ya berburu. Nah terus nantinya itu polisi sempet tanya ke temennya Arwa ya, gue lupa anak keberapa, pokoknya waktu Arwa udah umur 19 tahun dia tuh punya beberapa temen gitu kan. Temennya waktu ditanya-tanya sama polisi, katanya Arwa ini pernah cerita ke temen-temennya ini, bilang kalau David kakaknya yang nomor 1 itu suka ngancem dia sama adik-adiknya yang lain itu bakal didor kalau nggak mau nurut sama David gitu. Jadi sering diancem gitu lah. Tapi ya itu cuman katanya doang lah, nggak ada bukti konkretnya gitu. Terus karena keadaan keluarganya udah kacau banget, si Laniet ya, ini kayak tadi anak ketiga gitu ya, anak ketiganya yang udah berumur 18 tahun, dia milih buat keluar dari rumah. Dia nyewa apartemen sendiri ya, kayak mungkin sesekali baru pulang karena udah 4 kali ya di rumah. Nah nih kita masuk lagi ke kejadian. Jadi sehari sebelum kejadian pengedoran itu di tanggal 19 Juni tahun 1994, si Laniet yang tadinya itu udah tinggalnya misah sama keluarganya itu balik hari itu, balik buat makan malam bareng. Jadi di hari itu, di tanggal itu, semua keluarganya kumpul buat makan malam bareng. Padahal keluarganya itu udah regang udah renggang, bahkan udah jarang banget makan bareng. Tapi entah kenapa di hari itu mereka ngumpul makan bareng. Besokannya terjadilah pengedoran itu. Nah, kita balik ke investigasinya ya, kita lanjut lagi. Jadi polisi itu sebenarnya udah mau ngeinterogasi si David tuh dari awal, tapi karena David nih kondisi psikologisnya kayak masih terganggu, kayak shock mungkin ya kan, trauma ngelihat keluarganya begitu, akhirnya sama polisi dibiarin dulu. Terus polisi coba ngeinvestigasi crime scene-nya, rumahnya coba diotak-atik dulu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian baru tuh David bisa dimintain keterangan. Terus ditanyalah sama polisi gimana detailnya. Jadi kalau menurut David, kayak sehari sebelum kejadian mereka tuh makan malam bareng kan. Nah habis makan malam, kalau kata David tuh langsung tidur karena besok harus bangun pagi, harus kerja. Dia kerja kayak ngelempar koran gitulah ya. Jadi dia tidur duluan, sedangkan keluarganya itu nonton TV bareng di ruang tamu, yang mana itu udah nggak masuk akal kalau menurut polisi, karena ya hubungan mereka kan udah regang ya kan. Bapaknya aja udah tidur di mobil udah nggak di rumah. Ya itu ceritanya David. Nah besok paginya David bangun nih kayak biasa, jam 5.30 pagi David bangun. Sekitar jam 5.45 David pergi tuh ngiterin koran tuh, ngelempar koran. Nah kenapa David bisa inget banget jamnya kayak 6.45 segala macam, karena David tuh sering ngecekin jam gitu, karena kan nggak boleh telat kalau ngiterin koran kan, makanya dia inget banget tuh tepatnya jamnya. Nah terus dia tuh nyampe rumah sekitar jam 6.42. Dia sampai rumah, pas dia sampai rumah dia ngelihat korannya itu udah nggak ada di depan rumah berarti ya udah bangun dong papanya, udah ngambil koran. Terus dia juga ngelihat lampu kamar mamanya itu nyala, jadi dia mikir udah bangun semua nih. Tapi udah David masuk rumah, nih gua kasih denah rumahnya ya. Jadi ruang tamunya tuh kayak lu nggak masuk rumah tuh nggak langsung ruang tamu gitu. Jadi lu masuk rumah ke kanan ada pintunya, itu baru ruang tamu. Jadi David masuk ke rumah, jalan aja gitu langsung ke kamarnya ya kan, ke kamar mandi, cuci segala macem. Waktu di kamarnya itu David ngelihat ada peluru senjata dia, peluru senapan dia tuh berserakan di lantai Terus senjatanya Winchesternya itu udah nggak ada di tempat. David keluar kamar mau tanya gitu ya kan, dia masuk ke kamar mamanya mau nanya nih senjata gue di mana. Pas masuk kamar mamanya udah ngeletak nggak bernyawa. Terus langsung dia panik ke kamar adik-adiknya, semuanya udah meninggal. Yang terakhir dia masuk ke ruang tamu, dia ngelihat bapaknya udah ngeletak juga dan senjatanya ada di sebelahnya bapaknya. Itu kalau kesaksian dari si David. Tapi polisi curiganya sama David malah. Yang kayak tadi gue bilang, asumsi polisi nih David nih kayaknya bikin seolah-olah
bapaknya sendiri itu pelakunya. Karena selain tadi polisi itu mikir kayak ini nggak mungkin kalau Robin ngambil nyawa pakai senapan sepanjang itu, polisi itu juga dibikin curiga sama jasad adiknya yang bernama Stephen. Jadi di jasadnya Stephen tuh ditemuin ada luka di dahinya dan ada bekas luka di knuckle-nya, di di tangan sini nih, bagian sini kayak bekas dia habis ngelawan gitu, habis kayak berantem gitu. Dan ditemuin luka yang sama di tangannya David, entah itu luka lama atau luka baru, tapi di sini polisi jadi berasumsi kalau ya ini David masuk ke kamarnya Stephen, mereka sempat berantem sebelum Stephen diambil nyawanya. Nah tadi David bilang kan dia sekitar jam 6.42 tuh nyampe rumah. Terus kalau menurut polisi, komputer yang ditemuin ada pesan tadi itu baru dinyalain sekitar jam 6.45. Jadi kalau emang bener Robin yang ngambil nyawa keluarganya, harusnya David ngeh, ya kan? Harusnya David udah ya di rumah itu. Terus kejadiannya terjadi di jam 6.45, ya sekitar jam 6.45. David baru nelpon polisi itu di jam 7.06. Jadi ada gap sekitar 15 menitan lah ya. Dan itu bikin polisi tambah curiga lagi, Cok. Tapi waktu ditanya David bilangnya kayak, ya saya lagi shock Pak, saya nggak tahu harus ngapain, makanya saya diem dulu baru saya telepon polisi. Dia bilang begitu. Ya udah, masih kayak ya udahlah gitu, masih ada masuk akalnya. Terus polisi dapat kesaksian juga dari tetangga-tetangganya dan itu tercatat juga di diary-nya Margaret ya. Kalau Robin sama David itu tuh udah nggak akur banget, sering banget selek karena David nih ngerasa kalau gue kepala keluarganya gitu, kayak lu udah diusir dari rumah, lu nggak berhak ngatur-ngatur, gitu-gitulah, masalah begituan lah. Terus di kamarnya Stephen ya, adiknya David itu ditemuin ada lensa atau kayak kacamata yang lepas dari frame-nya. Terus sama polisi coba dilacak kan tempat beli lensa ini, gue nggak tahu gimana caranya, yang penting ketemu tuh ya, akhirnya ketemu optiknya. Ditanya sama yang punya optiknya kayak bener nggak kalau yang beli ini si David. Terus dicek tuh sama yang punya optik dan ternyata bener, Cok, itu punyanya si David, Cok. Di lensanya David ditemuin di kamarnya Stephen. Jadi asumsi polisi, waktu Stephen berantem tuh sama David, ya David lensanya lepas gitu. Dan gak cuma itu, di kamarnya Stephen polisi juga nemuin ada sarung tangan yang udah ada darahnya gitu ya. Dan waktu dicek sarung tangan itu punyanya si David. Dan ini janggal menurut polisi karena kalau emang bener pelakunya si Robin, ngapain dia habis ngambil nyawa Stephen gitu kan, habis ngambil nyawa anaknya, dia lepas sarung tangan turun baru ngambil nyawanya sendiri gitu. Kenapa nggak ya udah dipakai aja, kan dia juga mau ngambil nyawanya sendiri gitu, nggak takut juga polisi datang segala macam. Terus mereka juga polisi juga nemuin ada jejak kaos kaki itu yang kayak darah tapi bentuknya kaos kaki, ngarah dari kamarnya Margaret ya, mamahnya si David, ngarah ke kamarnya Lanier, adik keduanya si David kayaknya, gue lupa. Intinya ada jejak itu ngarah dari kamar mamanya ke Lanier, dan kaos kaki itu akhirnya ditemuin di mesin cuci, Cok. Dan lagi-lagi polisi di sini bingung kayak ngapain Robin harus lepas kaos kaki dulu sebelum ngambil nyawanya sendiri ya kan, kayak nggak masuk akal kalau menurut polisi. Dan nggak ditemuin fingerprintnya Robin di Winchester itu, Cok, di senjatanya itu. Malah ditemuin fingerprintnya si David di senapan itu. Polisi tambah curiga lagi, Cok. Ya karena semua bukti udah ngarahnya ke David langsung jadi tersangka utama di kasus ini. Sampai akhirnya di tanggal 8 Mei tahun 1995 David akhirnya diadili ya, dia dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan David nih kekeh banget, dia bilang kalau bukan saya pelakunya, saya nggak bersalah segala macam, kekeh banget lah. Tapi ya buktinya udah mengarah ke dia semua. Sampai akhirnya David dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi belum kelar, Cok. Ini baru dari satu sisi. Ini gue ceritain sisi satunya. Jadi nggak lama setelah David itu ditetapkan bersalah, ada satu orang bernama Joe Karam. Jadi dia tuh mantan pemain rugby, tapi dia juga seorang kayak investigator gitulah. Dia suka belain orang-orang yang dinyatakan bersalah tapi harusnya nggak bersalah gitu. Jadi dia bukan dari kepolisian juga, jadi kayak investigator pribadi aja gitu. Kalau ada kasus yang janggal, dia bikin tim terus dibantuin itu orangnya. Lebih tepatnya kayak aktivis keadilan gitu mungkin ya. Nah terus di tahun 1996 si Joe Karam ini dengar tentang kasusnya David ini. Terus Joe Karam mulai kayak investigasi sendiri kasusnya, kayak coba dibuka-buka segala macem berita-beritanya. Nah karena Joe Karam ini lumayan terkenal di New Zealand ya, waktu Joe Karam ngumumin kalau dia lagi ngurusin kasusnya David ini, kasusnya langsung
gede cok, langsung viral gitu. Bahkan si David itu langsung punya fans banyak banget cok. Yang tadinya bukan siapa-siapa langsung punya banyak pendukung, punya banyak fans. Bahkan ada yang sampai bikin fan base-nya di sosial media gitu, kayak Free David gitu-gitu mungkin ya. Nah, kenapa kok udah banyak bukti yang tadi mengarah ke David semua, ya kan? Kenapa kok bisa si Joe Karam ini percaya David nggak bersalah? Jadi ternyata Joe Karam itu udah datengin David ke penjara itu udah sekitar 200 kalian lah, udah ratusan kali bolak-balik penjara buat nginterview gitu. Sambil mungkin dia ngelakuin investigasinya sendiri. Bahkan dia sampai bikin tim investigasinya sendiri buat nanganin kasus ini, cok. Dan itu dia bayar sendiri ya, pakai duit dia sendiri. Nah, kalau menurut timnya Joe Karam, ada beberapa poin yang menurut dia itu janggal gitu. Dan ada beberapa bukti yang bisa dibantah sebenarnya. Jadi, yang pertama, keadaan mentalnya si Robin ya, si suaminya Margaret itu nggak pernah diinvestigasi sama kepolisian. Karena ternyata anaknya si Robin yang bernama Laniet ya, anak ceweknya itu kan pernah kerja jadi PSK ya. Jadi mungkin yang tadi dia bisa keluar rumah, bisa ada duit sendiri tuh dia kerjanya jadi PSK. Nggak ada satupun orang yang tahu hal itu ya. Jadi si Laniet ini nggak ngomong ke siapa-siapa, bahkan nggak ke kakak adiknya. Tapi ada satu orang bernama Dean Kotel yang deket banget sama Laniet. Jadi Dean ini orang yang biasa nyariin klien, dia yang bantuin Laniet segala macem lah. Laniet juga kalau cerita apa-apa ke Dean. Dan si Dean ini bilang ke Joe Karam kalau Laniet itu pernah cerita ke Dean ya. Laniet bilang kalau si Robin, si bapaknya itu suka ngelecehin Laniet dari waktu dia masih kecil, cok. Dan gilanya lagi ya, yang parahnya lagi, si Laniet itu pernah sampai hamil waktu di Papua. Jadi ya tadi Laniet pindah ke New Zealand kan umur 12 tahun. Berarti ya di bawah umur itu, mungkin 11-10 tahun dia udah hamil, cok. Dan bayinya ya dimusnahin. Gue nggak tahu kok bisa anak umur di bawah 12 tahun hamil ya, anomali atau gimana gue nggak ngerti. Intinya itu katanya sih Dean Kotel, walaupun cuman lagi-lagi kata-katanya doang, nggak ada bukti konkretnya gitu ya. Dan informasi ini kalau menurut Dean Kotel tuh pernah disampaikan ke polisi, tapi polisi nggak gubris, cok. Dan ya kepastiannya nggak bisa dipastiin gitu, karena ya si Laniet udah meninggal ya kan, si Robinnya juga udah meninggal, jadi mau gimana ya. Terus ada lagi nih jadi ada satu psikolog gitu ya bernama Cyril Wilden. Jadi si Cyril ini pernah datang ke tempat kerjanya si Robin buat ngetes ya, buat ngecek psikolog para guru di sekolah itu. Nah ya udah dong, si Robin dicek psikologisnya, dan kalau menurut Cyril Wilden, si Robin itu punya gejala depresi, cok. Ya, jadi ada masalah mental lah intinya, tapi itu nggak pernah dipublis sama polisi, padahal polisi tahu. Terus poin berikutnya, jadi di pengadilan, kalau menurut polisi motif pengambilan nyawanya si David itu karena si David butuh uang, dia mau ngambil semua hartanya si Robin gitu. Tapi itu bisa dibantah dengan kayak ya, kalau emang mau ngambil hartanya si Robin, si bapaknya sendiri, kenapa nggak yang diambil nyawa bapaknya? Toh mamanya itu dukung David gitu ya kan. Tadi bapaknya si Robin sampai diusir keluar itu ya kan mamanya juga ngebelain David, kenapa nggak diambil nyawa aja bapaknya? Jadi kalau menurut Joe Karam sama timnya ini kurang kuat lah gitu motifnya. Sebaliknya si Robin malah diduga punya motif yang lebih kuat ya kan, karena kan tadi Robin ya yang cari duit, dia yang nafkain, beli makan segala macem, tapi dia yang diusir dari rumah. Ya emang salahnya si Robin juga, kenapa dia nurut, dia tidur di mobil. Ya bisa aja kan dia udah empat, dia udah kesel banget kayak nih, gua kerja, gua yang hidupin lu, kenapa gua diusir? Akhirnya disikat semua nyawanya. Dan kenapa David doang yang nggak diambil nyawanya, nggak ada yang tahu. Mungkin David lagi kerja atau gimana, nggak ada yang tahu. Terus poin selanjutnya, yang tadi jejak kaos kaki itu ya, yang ngarah dari kamarnya Margaret ke kamarnya Laniet, kalau menurut Joe Karam dan timnya itu nggak mungkin berasal dari kaos kakinya si David, karena waktu kaos kakinya diambil sama timnya Joe Karam, waktu diukur panjang kaos kakinya itu sekitar 28 cm, dan jejak telapaknya itu juga sempat diukur dan ya sama sekitar 28 cm, sedangkan panjang telapak kakinya si David itu 30 cm, itu telapaknya doang ya. Jadi kalau pakai kaos kaki mungkin bisa jadi
30,5 atau 31. Nah, sedangkan telapak kakinya si Robin itu 27 cm, Cok. Jadi kemungkinan besar itu punyanya si Robin, karena ya telapak kakinya Robin 27 cm, pakai kaos kaki jadi 28. Justru lebih masuk akal kalau itu punyanya Robin. Dan polisi kenapa nggak ngelihat ke situ, nggak tahu. Ya, terus poin selanjutnya, waktu yang komputer tadi, ya, yang masalah komputer, kalau menurut polisi kan komputer itu dinyalain jam 6.45, sedangkan David nyampe rumah jam 6.42. Nah, kalau menurut teknisi yang ngecek komputer waktu itu, sebenarnya teknisinya itu ngasih range waktu, Cok. Jadi teknisi komputernya bilang ini kemungkinan komputernya dinyalain sekitar jam 6.30 sampai 6.45. Tapi sama polisi yang diambil 6.45-nya doang gitu. Dan ya, itu jadi nggak adil kan, bukti yang ini jadi nggak valid. Terus poin selanjutnya, yang lensa tadi yang ditemuin di kamarnya Stephen tadi, setelah diinvestigasi ulang sama Joe Karam sama timnya, waktu disamperin ke optiknya, ternyata waktu itu optiknya bilang kayak ini lensanya itu kemungkinan bisa jadi punyanya David atau punyanya Margaret. Jadi Margaret sama David itu punya kacamata yang sama persis dan minusnya pun sama persis. Tapi yang diambil polisi cuman omongan dari optiknya itu punya David. Padahal optiknya bilang ini bisa punya antara punya Margaret atau punya David. Tapi yang diambil polisi punya David doang. Nah, terus poin selanjutnya masih di lensa itu, masih di urusan lensa. Jadi polisi bilang tadi kalau lensa itu tuh ditemuin di tempat terbuka gitu ya, kayak mungkin di lantai atau di atas kasur. Ternyata lensa itu tuh ditemuinya 4 hari setelah terjadi pengambilan nyawa itu. Kalau emang lensanya di tempat terbuka, kenapa ditemuinya 4 hari setelah kejadian, nggak di hari pertama? Jadi kalau asumsi Joe Karam dan timnya, lensanya itu sebenarnya emang udah ada di kamar itu, mungkin ada di bawah kolong atau di mana tempat yang tertutup, kayak 4 hari kemudian baru ditemuin gitu sama polisi. Dan polisi bilangnya ini lensanya ketemu di tempat terbuka segala macam lah. Jadi nggak masuk akal gitu ya. Dan di lensanya itu pun juga nggak ada sidik jari atau DNA-nya si David gitu. Jadi ya itu lagi-lagi nggak valid buktinya. Terus nih senjata Winchester tadi nih, polisi bilang kan kalau nggak mungkin Robin bisa ngambil nyawanya sendiri pakai senjata Winchester ini. Dan itu langsung dibuktiin nanti di pengadilan. Kalau ternyata bisa gitu ngambil nyawa sendiri pakai Winchester, itu bisa didemonstrasiin gitu, kayak caranya begini. Ternyata bisa ngambil nyawa sendiri, udah gitu. Tadi kan sempat ditemuin fingerprint di Winchester itu kan, di senjatanya itu kan. Nah, kalau bantahannya Joe Karam sama timnya, fingerprintnya itu ditemuinnya bukan di pelatuknya, Cok, tapi di bagian ya samping-sampingnya, bodi senjatanya. Kan tuh senjata panjang tuh. Dan itu masuk akal karena kan David sering berburu kan. Jadi ya fingerprintnya dia emang di mana-mana, dan polisi nggak ngecek itu fingerprint udah ada di situ baru di hari itu atau udah dari lama gitu. Dan ya sekarang juga udah nggak bisa dicek mungkin ya. Nah, berdasarkan beberapa poin yang disampaikan sama Joe Karam itu, akhirnya diadain pengadilan ulang nih ya. Dan dia semua buktinya Joe Karam itu ada sekitar 8 poin yang ya tadi gue sebutin. Terus masing-masing dijelasin secara detail, ada sekitar 46 halaman ya. Terus di pengadilan juga didemonstrasiin gitu, kayak nih mungkin loh nih ngambil nyawa sendiri pakai senjata Winchester nih, bisa ditunjukin caranya segala macam. Sampai akhirnya tanggal 15 Mei 2007 David dapat hak bebas bersyarat, Cok. David dinyatakan setengahnya nggak bersalah gitu ya, karena dia bebas tapi masih ada syaratnya. Syaratnya harus diawasin sama Joe Karam, orang yang yaitu yang ngurusin kasusnya David itu. Sampai di tanggal 6 Maret tahun 2009 David baru bebas ya. Dan di sini polisi berusaha nyari bukti lagi buat masukin David balik ke penjara, karena kalau kata hakim masih ada kemungkinan David ini bisa dinyatakan bersalah kalau polisi berhasil nemu bukti yang konkret banget gitu ya. Baru bisa tuh keputusannya diulang. Terus ya udahlah, polisi berusaha nyari tapi susah karena rumahnya tadi ternyata udah dibakar gitu ya, atas permintaan anggota keluarga. Ya berarti atas permintaannya David, rumah keluarganya udah dibakar, jadi bukti-buktinya udah hilang semuanya. Nah, hasil akhir David bebas ini itu
mecah belah warga New Zealand, cok. Langsung terpecah jadi dua kubu. Ada yang setuju sama keputusan hakim ini, ada yang nggak setuju. Ada yang bilang kayak David itu pelakunya, tapi ada yang bilang David bukan pelakunya. Terutama di internet gitu ya, ribut parah lah. Dan ya setelah David keluar, fansnya makin banyak lagi, makin fanatik gitu. Dan lu tahu David ini setelah keluar, dia itu beliin tiket liburan 3 bulan di Eropa sama pendukung-pendukungnya, cok. Termasuk Joe Karam. Dibeliin tiket pesawat, tiket hotel segala macem lah, dibayarin semua liburannya. Dan gak cuman itu, dia juga dapat uang kompensasi sebesar $925.000. Itu sekitar 8,5 miliar lah kalau dirupiahin, karena dia udah di penjara selama 13 tahun ya kan. Dan ya akhirnya duitnya dipakai buat dia hidup lagi, ngulangin lagi hidupnya. Di 2014 dia nikah sama seorang wanita bernama Liz Davis, yang mana si Liz Davis ini salah satu dari pendukungnya David ya, salah satu dari fansnya David. Dan ya itu tadi kisahnya David Bain ya, keluarga Bain. Gimana menurut lo? Siapa yang bersalah? David bersalah atau enggak? Komen di bawah. Gue jujur bingung, cok. Ini orang bersalah atau enggak? Ya segitu dulu videonya. Semoga bisa mengantarkan kalian tidur. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, share juga ke teman kalian. See you on the next video.